Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinar Clara Ameliasari dari kelas KAS 182 Stekom Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit sistem informasi. Apa itu audit sistem informasi? Dengan seiring perkembangan zaman, banyak sekali perusahaan yang mengandalkan sistem informasi sebagai pendukung jalannya operasional perusahaan. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, maka pengelolaan informasi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk tercapainya visi dan misi perusahaan tersebut. Semakin berkembangnya teknologi informasi, akan semakin banyak ancaman-ancaman yang akan terjadi pada dalam maupun luar perusahaan. Misalnya pada pemrosesan komputer. Akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai dari tidak dipercayainya perhitungan matematis sampai kepada ketergantungan kehidupan manusia. Untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut, perusahaan membuat pengendalian-pengendalian internal, dan untuk memeriksa pengendalian tersebut telah mencapai tujuan atau belum, maka diperlukan audit sistem informasi dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya, mengapa audit sistem informasi itu sangat penting bagi perusahaan, dan apa tujuan dari audit sistem informasi, serta apa saja jenis dari audit sistem informasi? Maka di sini kita akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Audit teknologi informasi atau information system merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan tersebut. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Definisi perusahaan sendiri dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan atau UWDP. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Kansil 2001. Audit sistem informasi sendiri ini diperlukan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat prosedur pengendalian dalam menjaga aset perusahaan dan memeriksa pengendalian tersebut. Dengan menguji pengendalian digunakan untuk mengevaluasi apakah telah berjalan sesuai dengan prosedur atau belum. Tujuan audit sistem informasi sendiri yaitu untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal serta melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan sebagai berikut ini. Perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Lalu yang kedua, ada pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Selanjutnya, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Selanjutnya, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang terakhir, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Lalu kita masuk dalam jenis audit sistem informasi. Selanjutnya kita masuk dalam jenis audit sistem informasi. Yang pertama ada operational audit, terkonsen pada efisiensi dan efektivitas sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang meliputi kesesuaian praktik dan prosedur dengan peraturan. Yang kedua, compliance audit, terkonsentrasi pada cakupan undang-undang, peraturan pemerintah, pengendalian dan kewajiban badan eksternal lain yang telah diikut
Selanjutnya, Project Management dan Change Control Audit, yang dulu dikenal sebagai suatu pengembangan sistem audit, terkonsentrasi oleh efisiensi dan efektivitas pada berbagai tahap pengembangan sistem siklus kehidupan yang sedang diselenggarakan. Internal Control Audit terkonsentrasi pada evaluasi struktur pengendalian internal. Selanjutnya, Financial Audit yang terkonsentrasi pada kewajiban laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan, aliran kas, dan hasil kinerja perusahaan. Yang terakhir, Fraud Audit adalah non-recurring audit yang dilaksanakan untuk mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah sedang terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi kecurangan dan penyelesaian hal sesuai dengan pemberian tanggung jawab. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.